Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2808 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang apa itu murtad. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ditulis apostatas, artinya pemberontak atau yang meninggalkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murtad artinya meninggalkan atau menolak iman atau keyakinan yang dianut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murtad itu artinya, kalau saya sederhanakan, mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang menolak untuk percaya kepada Tuhan, mereka yang memberontak kebenaran, itulah orang yang murtad. Firman Tuhan ini mengatakan di ayat 12, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Orang yang murtad adalah orang yang hatinya jahat, di mana dia sudah merencanakan untuk meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya. Makanya firman Tuhan dikatakan orang yang murtad itu hatinya itu apa? Jahat. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Allah Israel. Mereka tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah kiranya itu dalam hati dan pikiran kita untuk murtad. Jauhkan dalam nama Yesus. Ayat 16, perhatikan saudara. Firman Tuhan berkata, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Bapak Ibu Saudara, murtad itu membangkitkan amarah Allah. Kalau Tuhan sudah marah, maka murka Allah akan menimpa umatnya. Ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai? 40 tahun lamanya, bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Bapak Ibu Saudara, mengerikan hukuman bagi orang yang meninggalkan iman percaya mereka. Mereka kena murka Tuhan. Mengerikan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, jangan meninggalkan iman saudara hanya karena mau mendapatkan jabatan, akhirnya murtad. Hanya karena ingin naik pangkat, akhirnya murtad. Hanya karena ingin mendapat pasangan hidup, akhirnya murtad. Hanya karena ingin menjadi orang kaya raya, akhirnya murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesenangan saudara hanya sementara. Sekarang memang kelihatannya saudara seperti dalam tanda kutip diberkati. Semua ada, berkelimpahan. Tetapi itu hanya jebakan. Itu hanya umpan yang pada akhirnya akan membuat saudara menderita selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menderita karena iman saudara, saudara pikul salib, saudara itu hanya sementara. Hidup kekal selamanya menanti saudara. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, murtad, sekarang memang kelihatan semua serba ada, mewah, berlimpah, tetapi itu hanya sementara. Kehidupan kekal saudara itu di neraka saudara, selamanya. Karena apa? Murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-16 ayat 17, di sana dicontohkan orang-orang Israel yang hidup di zaman Musa. Mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, mereka yang melihat mujizat Tuhan selama 40 tahun, tetapi mereka masih tidak percaya kepada Tuhan, Allah Israel, yang membawa mereka dari tanah perbudakan ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka masih tidak percaya, bahkan mereka menyembah yang bukan Tuhan, membuat Tuhan sakit hati, membuat Tuhan murka. Karena apa? Mereka bisa secepat itu murtad, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan pengertian pemahaman kepada kita. Orang-orang yang murtad, meninggalkan Tuhan, tidak mendapat tempat dalam perhentian Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak meninggalkan Tuhan? Yang pertama saudara, kita belajar waspada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus waspada. Apa itu arti waspada? Berhati-hati. Dengan apa saudara? Dengan pengajaran-pengajaran yang baru yang menyesatkan orang-orang Kristen. Yang sekarang ini kelihatannya saudara, banyak orang ingin sekali cepat kaya saudara, sehingga mereka mulai meragukan firman, mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan waktu-waktu ibadah dan sebagainya. Saudara, saya menangkap pesan begini, ada banyak orang waktu susah setia dia ikut dalam ibadah, rajin dia melayani, dia diberkati Tuhan. Tapi setelah dia kaya, diberkati, mulai dia murtad. Mulai dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dia lakukan, baik itu rajin beribadah, rajin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melayani. Setelah dia diberkati, mulai dia tinggalkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Makanya firman Tuhan ini katakan, waspadalah. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat
dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada banyak sekali orang yang kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Dia sudah diberkati dalam segala hal, tapi dia mulai meninggalkan Tuhan. Itu orang jahat. Dia lupa diri bahwa yang memberkati dia itu adalah Tuhan. Yang membuat dia kaya, yang membuat dia berkelimpahan, itu Tuhan, karena dia tadinya setia beribadah, terlibat dalam pelayanan. Setelah diberkati, dia khianati Tuhan. Dia tinggalkan yang memberkati dia. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak murtad? Selalu waspada, berhati-hati. Jaga hati, pikiran, hidupmu, supaya saudara tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara harus saling menasihati. Saudara perhatikan di ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara perhatikan ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau teman kita tidak datang ibadah, tanya dia, tegur dia, supaya dia apa? Supaya dia tetap berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Jangan masa bodoh, saudara. Ada anggota keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang tidak beribadah, kita masa bodoh, saudara. Saudara, kita harus saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di relnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara juga ditegur, diingatkan oleh saudara-saudara seiman, saudara-saudara tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Saudara seharusnya bersyukur. Masih ada yang mengasihi saudara, mengingatkan saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara kalau saudara ada yang terus-menerus mengingatkan saudara untuk terus cari Tuhan. Saudara harus bersyukur, jangan emosi, jangan tersinggung, jangan panas hati, apalagi keras hati. Ketika saudara diingatkan saudara, pada hari ini saudara tidak ingat Tuhan, bahaya saudara. Kalau pada saat itu Tuhan ambil nyawa saudara, neraka tempat saudara. Tapi kalau saudara bertobat, masih dikatakan hari ini, cari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak murtad? Kita harus taat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa umat Tuhan di zaman Musa itu sebagiannya tidak mendapat tempat dalam perhentian Tuhan karena mereka kepala batu. Mereka tidak taat pada firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ini hanya akan membuat kita kena murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar taat. Taat itu saya sederhanakan. Apa yang saudara dengar, kerjakan, lakukan itu. Amin, itulah arti taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan perintahkan itu berarti harus saudara dan saya kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang tidak Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara, kerjakan, lakukan apa yang sudah menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak murtad? Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia bertobat, dia berdoa, saudara, Tuhan berikan apa yang dia doa. Tuhan kabulkan semua permintaannya. Tapi saudara, semua kan itu ada tahap,
ada proses Tuhan, di mana ada masa-masanya Tuhan melatih kita untuk menjadi dewasa imannya. Makanya kadang-kala kita berdoa sekarang kok nggak seperti waktu pertama Tuhan langsung jawab. Sekarang kok ini ada rentang waktu yang begitu panjang. Itu menandakan Tuhan sedang mendewasakan kita. Tidak selamanya apa yang kita minta Tuhan langsung kasih. Mulai ada proses Tuhan. Prosesnya apa? Waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan? Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang di luar sana, saudara, yang percaya kepada Tuhan karena mujizat. Tapi setelah mujizat tidak terjadi, mereka tidak percaya. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan, mau terjadi mujizat ataupun tidak, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, yang terakhir, saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak murtad? Tetap setia kepada Tuhan, kepada iman kita, bahwa iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan tukar iman saudara hanya karena waktu yang sesaat ini, yang kita tidak tahu tahun depan kita seperti apa, kita tidak tahu saudara. 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang belum tentu kita masih ada, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang yang setia ikut Tuhan selama dia hidup di dunia ini, mereka akan mendapat tempat yang abadi, yang kekal di dalam kerajaan surga, ikut turut memerintah bersama dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak penderitaan, penganiayaan yang saudara dan saya alami karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, tetaplah setia. Karena nggak selamanya kita menderita. Ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin. Ada saatnya apa yang kita pegang dengan setia selama kita ada di dunia ini, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bersama dengan orang-orang percaya, kita ada di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Jangan sampai saudara berubah setia hanya karena ingin mendapatkan hal yang sementara. Pandang yang kekal di depan kita. Amin. Penderitaan, penganiayaan itu hanya ujian kita selama kita ada di dunia ini. Tetaplah setia, walaupun ada banyak persoalan pergumulan yang saudara dan saya alami. Tetap setia. Amin. Saudara, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan agar kita tidak murtad, tidak meninggalkan iman kita, yang hanya akan membawa pada murka Allah. Yang pertama, waspadalah, hati-hati saudara. Yang kedua, harus saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita harus taat pada firman Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kelima, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya,
diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.